الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Jalla Jalaluhu pertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita belajar, menambah keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kitab yang berjudul Fawaidul Fawaid, menyelami samudra hikmah dan lautan ilmu, menggapai puncak ketajaman menuju Allah Jalla Jalaluhu. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya biografi singkat dari penulis kitab Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, seorang yang terbimbing dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah taufik dari Allah Jalla Jalaluhu, kemudian berkat usaha dari orang tuanya yang mendidik, mentarbiyah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau menjadi seorang alim rabbani yang ilmu beliau sampai hari ini dinikmati oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Di antaranya kitab yang kita pelajari ini, Fawaidul Fawaid. Dan beliau seorang alim yang komitmen dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berusaha untuk mendakwakan sunnah-sunnah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan guru terbaik beliau, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan antara Imam Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memiliki persamaan dari sisi kualitas ilmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu bagaikan fotokopinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, karena kedalaman ilmu dan kecerdasan beliau di dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti dari karya-karya beliau. Di antaranya kitab Fawaidul Fawaid. Ini kitab sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hasil dari renungan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah
ya dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan ini merupakan catatan kecil beliau yang ditulis oleh beliau yang kemudian disusun kembali oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita bisa nikmati buku ini, dan ya kita berharap antum bisa memiliki buku ini, dan insya Allah ana jamin yang memiliki buku ini tidak akan merugi. Kenapa? Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, orang yang mendalami ilmu fikih dia akan mengambil ilmu fikih dari kitab ini. Banyak faedah-faedah yang bisa didapatkan dari ilmu fikih. Orang yang mendalami ilmu tafsir dia akan mengambil faedah dari ilmu tafsir di dalam kitab ini. Orang yang mendalami ilmu hadis dia akan mendapatkan faedah-faedah tentang hadis-hadis Nabi SAW dari kitab ini. Orang yang mendalami usul fikih dia akan mengambil faedah dari kitab ini yang berkaitan dengan usul fikih. Intinya kitab ini sangat berfaedah, makanya disebut dengan fawaid, faedah-faedah, kumpulan-kumpulan hikmah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kitab ini tersusun dari beberapa bab, dan bab yang pertama tentang akidah dan tauhid. Dan insya Allah kita akan mulai dari pembahasan tentang keikhlasan. Dan ikhlas sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dia merupakan landasan pokok di dalam agama kita. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, gurunya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Jima'uddin Aslani, inti dari agama ini berporos pada dua perkara. Yang pertama, alla na'budu illallah, tidaklah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, poros yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara', la na'buduhu bil bid'ah, dan tidaklah kita menyembah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan kita tidak akan menyembah Allah Jalla Jalaluh dengan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Intinya, poin pertama mengajarkan kepada kita keikhlasan, dan poin yang kedua mengajarkan kepada kita ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, dalil yang dibawakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-21, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuh. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah, perbendaharaannya. Artinya apa, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dari makhluk-makhluknya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sehingga seorang hamba yang memahami ayat yang mulia ini, ketika dia menyadari dan dia mengetahui semua yang ada di langit, yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba tidak akan pernah meminta kecuali hanya meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Seorang hamba tidak akan pernah bergantung kepada makhluk kecuali hatinya hanya digantungkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan ayat yang mulia ini yang dibawakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala adalah dalil yang jarang dibawakan oleh para ulama. Ketika para ulama berbicara tentang keikhlasan, yang hampir dan familiar ayat yang sering kita dengarkan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan.
Nah, ayat-ayat seperti ini jarang dibawakan oleh para ulama, sehingga ini menunjukkan kecerdasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Sisi pendalilnya sangat jelas bahwa kita sebagai seorang hamba kalau menyadari bahwa dia Allah pemilik segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini, maka seorang hamba sekali lagi tidak akan pernah dia bergantung dan berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua ibadah yang dia lakukan semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan pernah mengharapkan balasan dari manusia, dari makhluknya. Dan itulah definisi dari keikhlasan. Ikhlas itu kita mengerjakan sesuatu dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keikhlasan. Dan dia sesuatu yang berat, tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Keikhlasan ini adalah perkara yang berat. Makanya para ulama mengatakan tentang keikhlasan ini, ketika seseorang mampu untuk menjaga keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan bekal yang besar, bekal yang selamat yang dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama salaf, ikhlasu sa'atin najatul abadi. Orang bisa ikhlas sesaat itu merupakan kemenangan yang abadi, keselamatan untuk dia. Nanti kita akan sebutkan kenapa keikhlasan itu penting di dalam kehidupan kita. Kenapa ikhlas itu dituntut dari seorang hamba? Setiap saat kita dituntut untuk senantiasa menjaga keikhlasan setiap saat. Jadi keikhlasan ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Kapan seseorang melepaskan dirinya dari keikhlasan ini, maka apa yang dia lakukan dari ketaatan amal soleh dia tidak akan bermanfaat. Sia-sia di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Yang dia dapatkan hanya rasa capek saja. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Dan kami hadapkan semua yang mereka lakukan dari ketaatan, dari amal soleh, kami hadapkan nanti di hari kiamat. Semua apa yang kita perbuat dari kebaikan-kebaikan, ketaatan itu akan dibawa di hadapan Allah. Tapi kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan semua yang mereka perbuat dari ketaatan itu haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Maka sekali lagi keikhlasan itu penting. Tidak boleh kita melepaskan diri dari keikhlasan ini. Setiap saat kita butuh keikhlasan. Makanya kata para ulama, apa yang kita sampaikan tadi, kita bisa ikhlas sesaat dan kita pertahankan keikhlasan itu di dalam beribadah kepada Allah, itu najatul abadi, keselamatan yang abadi, kemenangan untuk kehidupan akhirat kita. Cuman kita ingatkan, walakinal ikhlasu ajiz. Tapi sekali lagi keikhlasan itu merupakan perkara yang sangat-sangat berat. Makanya materi ini teman-teman sekalian, walaupun sering kita dengarkan materi ini, walaupun sering teman-teman sekalian, ya Allah, teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi materi keikhlasan ini materi yang perlu kita sering ingatkan. Terkadang ilmu itu sering dimurojaah, sering disampaikan, karena sifat atau karakter manusia itu sering lupa. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Sering-seringlah kalian memberikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya anak sering sampaikan, kita sebagai seorang penuntut ilmu, Allah Jalla Jalaluhu memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Nikmat hidayah, di mana Allah Jalla Jalaluhu bukakan hati kita untuk bisa belajar, hadir di majelis ilmu. Nah, nikmat besar ini perlu dijaga. Perlu dijaga nikmat ini. Dan jangan pernah
merasa puas dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan. Jangan pernah mengatakan, so boleh jo, anu 10 tahun menuntut ilmu, buat apa lagi duduk di majelis ini? Kalau ada ucapan-ucapan seperti ini terlontarkan dari lisan seorang penuntut ilmu, itu salah satu tanda orang tersebut tidak ikhlas. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, salah satu tanda keikhlasan seorang hamba itu dia tidak akan pernah puas dengan amal soleh dia. Dia tidak akan pernah puas dengan sesuatu yang dia lakukan untuk Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena dia ingin bertemu dengan Allah, membawa amalan-amalan yang terbaik. Makanya dia tidak akan pernah puas. Dia akan senantiasa berburuk sangka pada dirinya terhadap apa yang dia perbuat. Dia akan senantiasa merasa kurang. Orang yang ikhlas itu tidak pernah merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Kita ini waliyadzubillah terkadang di hadapan orang terlihat sebagai orang yang soleh, dengan amalan yang sedikit dari kebaikan. Terkadang kita merasa apa? Merasa diri kita ini baik. Coba lihat kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah ulama salaf, kita akan dapatkan bagaimana keikhlasan mereka di dalam beribadah kepada Allah. Salah satu tanda keikhlasan yang terlihat dari ulama-ulama terdahulu itu, mereka tidak pernah merasa puas, dan mereka senantiasa merasa kurang dari apa yang mereka perbuat. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka lakukan dari ketaatan. Bahkan mereka selalu merasa dirinya kurang. Nanti kita akan sebutkan bagaimana contoh-contoh salaf dahulu yang menunjukkan keikhlasan mereka. Makanya sekali lagi, keikhlasan ini adalah perkara yang berat. Tidak semudah yang kita bayangkan. Keikhlasan tidak boleh lepas dari kehidupan kita, walaupun sesaat, teman-teman sekalian. Karena setiap waktu, detik yang kita lalui, selalu kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama orang-orang yang berumah tangga. Waktu-waktu yang dia lewati dari kehidupan berumah tangga itu ibadah. Kalau keikhlasan itu tidak dibenahi, ya maka sia-sia dia berumah tangga. Tidak ada manfaat yang didapatkan dari berumah tangga. Tidak ada manfaatnya kalau keikhlasan itu tidak dibenahi, tidak diperbaiki. Maka selalu kita merefresh kembali ya niat-niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, setelah beliau membawakan ayat yang mulia ini dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-21, wa in min syai'in illa indana khazainuh, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah, pada sisi Allah perbendaharaannya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah semata, karena dialah yang maha memiliki perbendaharaan, dan di tangannya lah kunci-kunci semua perbendaharaan itu. Sehingga meminta kepada selainnya berarti meminta kepada makhluk yang tidak punya kekayaan dan tidak mampu mewujudkan keinginan. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sekali lagi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Dia Allah pemilik segala sesuatu. Maka tidak pantas kita sebagai seorang hamba bergantung, berharap, meminta kepada makhluk. Tidak pantas. Selalu gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa ana ila rabbikal muntaha. Sampai jam berapa ini? Supaya tidak mau panjang lebar ini. Sampai jam berapa? Supaya selesai materi keikhlasan.
sampai jam 7 berapa? Jam 7 aja baru 20. Insyaallah bisa selesai. Di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat yang ke-42, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahannya segala sesuatu. Ayat tersebut mengandung mutiara hikmah yang begitu dalam, yaitu segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada Dia dan tidak berhubungan dengannya adalah semu serta sia-sia. Sebab keinginan seperti itu tidak memiliki tujuan akhir sama sekali. Padahal segala sesuatu pasti akan berujung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusan pasti berpulang kepada penciptaannya, kehendaknya, hikmahnya dan ilmunya. Allah Jalla wa'ala adalah puncak segala tujuan dan seluruh keinginan hamba. Mencintai sesuatu bukan karena Allah akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Ini yang kita sampaikan tadi. Ketika seseorang beramal, kalau tidak ada keikhlasan di dalam amal tersebut, maka sia-sia, yang didapatkan hanya keletihan dan kecapean. Makanya orang yang riya itu orang yang capek sebenarnya. Orang yang beramal yang mengharapkan pujian manusia itu sebenarnya orang yang capek. Capek dia sebenarnya di dalam berbuat. Tidak ada kenikmatan yang didapatkan dari ibadah. Kalau kita beramal karena mengharapkan sesuatu dari pujian-pujian manusia, atau kita beramal karena mengharapkan sesuatu dari kenikmatan dunia, yang kita dapatkan capek dan kita akan kecewa. Maka seorang hamba dia akan mendapatkan kenikmatan, dan hakikat kenikmatan yang didapatkan itu adalah ketenangan hati ketika dia beribadah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai teman-teman sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah, kita termasuk orang-orang yang Allah Jalla Jalaluhu sebutkan dalam surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang yang Masya Allah, dia beramal amilatun nasibah, yang didapatkan hanya rasa capek, keletihan. Ini disebutkan oleh beliau, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Justru dia bahkan amal-amal yang dilakukan itu bukan membawa dia kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi membawa dia ke dalam neraka Allah Jalla Jalaluhu. Maka sekali lagi teman-teman sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah, seluruh perbuatan kita, amal kita, kalau ingin mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, maka selalu dua pertanyaan yang antum harus jawab. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Selalu, apapun ibadah itu, kalau antum ingin melakukan satu ketaatan, selalu pertanyaan ini dijawab. Bukan orang lain yang menjawab pertanyaan, kita sendiri yang menjawab pertanyaan itu. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Supaya antum tidak rasa capek, supaya antum tidak mendapatkan rasa capek di dalam beramal, beribadah. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Lima fa'alta, untuk siapa antum beramal? Untuk siapa antum datang ke majelis ilmu? Untuk siapa antum melaksanakan puasa-puasa sunnah? Untuk siapa antum bersedekah? Untuk siapa? Ini pertanyaan yang harus terjawab. Kedua, kaifa fa'alta? Bagaimana Anda melakukan amal tersebut? Jadi poin yang pertama mengajarkan apa? Keikhlasan. Poin yang kedua mengajarkan ittiba. Kalau dua pertanyaan ini kita mampu menjawabnya, maka insya Allah amal-amal ketaatan kita yang kita lakukan insya Allah akan mendapatkan
rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuknya akan sia-sia dan percuma. Setiap hati yang tidak terikat dengannya akan celaka, dan yang terparah, ia terhalang dari mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Itu parahnya. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Makanya orang-orang yang ikhlas itu, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, salah satu hal yang didapatkan oleh mereka, dia mendapatkan apa? Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan dari orang-orang yang ikhlas. Dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama 2 pertanyaan itu dia mampu menjawabnya. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Jadi keutamaannya dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan dari Allah kita butuhkan. Karena menjalani kehidupan ini, teman-teman sekalian, banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi. Untuk menuju surga Allah Jalla Jalaluhu itu tidak semudah yang kita bayangkan, banyak rintangan-rintangan. Nah, kita butuh Allah. Kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hal yang bisa mendapatkan, salah satu cara agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Jalla Jalaluhu, keikhlasan. Keikhlasan. Sebagaimana kisah yang antum tahu bersama, kisah yang familiar di telinga antum, kisah seorang nabi yang bernama Yusuf alaihi salam. Ketika beliau diajak untuk melakukan perbuatan fahisah, perbuatan zina oleh seorang wanita yang bernama Zulaikha, seorang wanita yang cantik. Yusuf alaihi salam dengan jiwa beliau seorang pemuda, yang kita tahu seorang pemuda itu memiliki hasrat yang luar biasa. Pemuda yang ganteng, tampan, kemudian dihadapkan dengan satu ujian yang luar biasa. Ujian ini kalau dihadapkan kepada kita, belum tentu kita selamat, teman-teman sekalian. Wali'adzubillah. Dan jangan pernah antum mengharapkan ujian ini. Jangan pernah berharap, anak bisa seperti Yusuf alaihissalam. Cukup mengatakan ini akhafullah, cukup mengatakan aku takut kepada Allah. Tidak semudah yang antum bayangkan. Jadi jangan pernah mengharap antum dapat ujian seperti ini. Yusuf alaihissalam, kalau kita melihat kisah beliau alaihi salatu wassalam, sebab-sebab untuk terjerumus ke dalam perzinahan itu sudah terkumpul pada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Allahu Akbar, Allah Jalla Jalaluhu selamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan fahisah tersebut, perbuatan zina. Satu sebab yang membuat Yusuf itu terselamatkan dari perbuatan tersebut, Allah katakan, wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Yang demikian itu kata Allah, kami selamatkan Yusuf dari perbuatan buruk, perbuatan keji. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Di dalam bacaan yang lain, qiraah yang lain, innahu min ibadina mukhlisin. Tapi intinya beliau adalah orang yang Allah pilih menjadi hamba yang terbaik, hamba yang diselamatkan. Karena apa? Karena keikhlasan. Kita ini di zaman yang kita katakan sulit untuk selamat dari 2 perkara, syubhat dan syahwat. Terkadang ada orang yang Masya Allah akidahnya bagus, dia terselamatkan dari apa? Syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang rancu, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tapi terkadang tidak selamat dari syahwat. Bahkan yang menikah pun terkadang tidak selamat dari syahwat. Padahal kata Nabi SAW, idza tazawwajal abdu
faqad istakmala nisfa dinihi. Seorang hamba itu kalau sudah menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillahu fi nisfil baqi. Dan hendaklah dia bertakwa pada yang separuhnya itu. Maksudnya apa? Dari hadis ini seorang hamba itu akan dihadapkan dengan dua perkara, syubhat dan syahwat. Nah, dengan pernikahan seorang hamba sebenarnya sudah terselesaikan dari syahwat. Tinggal yang satu, syubhat. Nah, terkadang kenapa ada orang yang sudah menikah tapi dia pun jatuh pada perkara ini, syahwat? Sebabnya cuma satu, terkadang kurangnya keikhlasan. Makanya antum jangan bermudah-mudahan dengan media-media sosial yang ada, Facebook, Instagram, WhatsApp, apalagi Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram. Bu ampa ini yang tahu. Yang lain bisa tambahkan? Yang lain apa lagi? TikTok, apa lagi? YouTube, apa lagi? Cuma ini saja 7 ya. 7 yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Yang 8, 9, 10 antum yang lebih tahu. Yang jelas teman-teman sekalian, terkadang bahkan orang-orang yang sudah menikah pun jatuh kepada perkara yang pertama ini, syahwat. Jatuh pada cinta yang terlarang, atau yang dibahasakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan jurhum masmun, luka yang beracun. Kenapa? Pertama itu karena bermudah-mudahan. Entah itu bermudah-mudahan dengan media-media sosial yang ada yang saat ini, ataupun dia membangun komunikasi dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, makanya ana sering sampaikan dan ana sampaikan tadi, jangan antum pernah mengharapkan ujian Nabi Yusuf alaihissalam dihadapkan dengan seorang wanita, waliyadzubillah. Tidak akan selamat. Yang selamat itu kecuali orang-orang yang betul-betul Allah selamatkan karena keikhlasan dia di dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya cuma satu sebenarnya. Kunci dari racun yang dari luka yang beracun ini cuma satu, perbaiki keikhlasan. Kita kalau beribadah, menuntut ilmu, kalau kita tidak perbaiki keikhlasan, tidak ada manfaatnya. Dan kalau kita melihat para penuntut ilmu di zaman ini, tidak sedikit dari mereka ketika pulang dari majelis ilmu membawa ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat, tidak membawa keberkahan. Kenapa? Itu tadi, tidak ada keikhlasan. Untuk apa dia menuntut ilmu? Kedua, terkadang yang kita sampaikan tadi, sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki, padahal dia tidak tahu iblis itu selalu mengintai dia. Iblis selalu mengintai seorang hamba. Makanya jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa puas kita dari kebaikan yang kita lakukan. Jangan katakan tadi, sudah Jo, 10 tahun, 20 tahun anak menuntut ilmu, belum selamat. Selamat itu ketika antum di akhir kehidupan mampu mengucapkan la ilaha illallah, baru antum merasa aman, selamat antum. Kalau kita belum mengucapkan kalimat ini, jangan pernah merasa aman sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Jadi insyaallah kita lanjut setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Penulis kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, jadi
segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini, wa in min syai'in illa indana khazainuh, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, perbendaharaan. Semua yang diinginkannya pun harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Atas dasar itu tak ada yang lebih penting dicari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada tujuan akhir selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sekali lagi keikhlasan ini perlu dan penting untuk kita benahi. Dia adalah perkara yang sangat berat. Tapi kalau kita berusaha untuk ikhlas dan menjaga amal kita di atas keikhlasan, kita dapatkan adalah keselamatan, kemenangan. Bahkan yang kita dapatkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satunya yang kita dapatkan adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, al-khasiru man abdalin nasi salihah amalih wa baraza bil qabih man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala, orang yang merugi, man abdalin nasi salihah amalih, orang yang merugi itu adalah orang yang menampakkan kebaikannya di hadapan orang lain, di hadapan manusia, tapi justru dia tampakkan keburukannya di hadapan zat yang lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sekali lagi, orang yang merugi itu adalah orang yang menampakkan kebaikan dia, amal soleh dia di hadapan orang lain. Namun justru keburukan dia ditampakkan di hadapan zat yang sangat dekat kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang buruk. Makanya Allah tidak akan menolong dia. Yang didapatkan adalah kesengsaraan, kerugian. Lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam di mana Allah selamatkan. Padahal sebab-sebab untuk melakukan perbuatan zina itu sudah terkumpul pada Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama, beliau yang diajak, bukan keinginan beliau, tapi beliau yang diajak untuk melakukan perzinahan. Kedua, tempat di mana Yusuf dan Zulaikha berada itu disebut tempat, disebut ruangan yang sudah tertutup, yang tidak ada lagi satu orang pun, kalau mereka melakukannya tidak ada satupun yang mengetahui perbuatan tersebut karena pintu-pintu sudah tertutup. Ketiga, kalau Nabi Yusuf alaihissalam ingin melakukannya mudah, bisa saja. Kenapa? Karena Nabi Yusuf orang asing di negeri tersebut, pendatang beliau. Mudah bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sekali lagi beliau diselamatkan karena apa? Karena keikhlasan itu. Dan jangan sampai kita seperti seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang yang bernama Bal'am bin Bawra, seorang yang Allah berikan Alkitab, orang yang Allah Jalla Jalaluhu berikan pengetahuan tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena kecondongan dia terhadap dunia, meninggalkan ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh, kemudian Allah palingkan dia dari kebenaran dan Allah sesatkan dia. Kisah ini Allah Jalla Jalaluh sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-175 sampai ayat 176. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Dan bacakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada orang-orang yang datang setelahmu nanti, bacakan kepada mereka tentang berita seorang yang kami berikan ayat-ayat kami, yang kemudian dia meninggalkan ayat-ayat tersebut. Setelah dia tinggalkan ayat-ayat tersebut, petunjuk yang kami berikan kepadanya, fa'atba'ahu syaitan, dia pun diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, karena dia digoda oleh syaitan, maka dia pun tersesat. Kata Allah, "Lau syi'na la rafa'nahu biha," kalau kami kehendaki kami bisa angkat derajatnya. Tapi ini perkara yang membuat dia itu tersesat. Kata Allah Jalla wa Ala, "Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Itu yang membuat dia tersesat dari kebenaran, dari petunjuk Allah, karena dia lebih condong kepada dunia, hilang keikhlasan, sehingga dia memperturutkan hawa nafsu dia. Ada kalimat yang indah yang diucapkan oleh ulama tafsir berkaitan dengan ayat ini. Ana sebutkan, kata para ulama, mau'idhatun balighatun. Ayat ini terdapat nasihat yang luar biasa. Liman atahu Allahu syai'an minal ilmi. Ya sudah, kita tutup saja, sudah waktu. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.